video kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan canang sari. Adapun alat dan bahan yang diperlukan ialah 1 pisau, kacip atau semat beserta isinya, kedua busung, ketiga daun kayu, keempat base, dan yang kelima atau yang terakhir adalah bungo seperti yang ada pada gambar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan 5 buah busung terlebih dahulu. Kemudian kita ambil 1 busung dan kita hilangkan bagian atas pada busung tersebut. Kemudian kita ambil ukuran yang telah kita buat untuk membuat cepernya, yang berukuran sekitar 10 cm. Kemudian kita potong salah satu sisi busung sesuai dengan ukuran yang telah kita buat. Kemudian kita potong salah satu bagian busung menjadi 4 tingkatan yang sesuai atau sama dengan ukuran yang telah kita buat. Kemudian kita buat 1 tingkatan yang lebih kecil dari ukuran yang telah kita buat atau setengahnya. Setelah selesai, kita bisa tues atau potong bagian bawah busung menjadi singsing atau bagian tengah pada cepernya. Kemudian kita buat juga dalengis untuk melengkapi bagian cepernya. Jika sudah selesai, selanjutnya kita bisa membuat bagian cerawisnya atau bagian atas pada cepernya. Langkah pertama, kita potong bagian atas dari keempat busung tersebut. Jika keempat busung tersebut sudah hilang bagian atasnya, kita satukan kembali busungnya. Kemudian kita potong menjadi ukuran kira-kira 25-35 cm. Langkah selanjutnya adalah kita ambil lagi busung yang telah kita potong dengan ukuran 25-30 cm. Kemudian kita hilangkan bagian lindinya seperti yang ada pada video. Langkah selanjutnya ialah kita ambil satu sisi busung, kemudian kita lipat, lalu kita potong bagian tengah yang telah kita lipat tersebut. Namun jangan sampai putus saat memotongnya. Kemudian kita akan mengikat bagian tengah pada cerawisnya dengan menggunakan bagian dari busung atau pinggiran busung tersebut. Namun kalian juga boleh menggunakan tali plastik. Cara kita mengikatnya bisa dilihat seperti yang ada pada video. Tujuan kita mengikat bagian tengah dari cerawisnya agar nanti mempermudah kita saat menjahit cerawisnya. Selanjutnya kita satukan kedua bagian busung tersebut, kemudian bagian atasnya kita bentuk menyerupai anak panah yang runcing seperti pada video. Kemudian kita potong lagi bagian bawahnya, lalu kita bawa ke bawah atau dekat dengan bagian tengah atau bagian yang telah kita ikat tadi. Jika sudah, kita potong bagian busung atau bagian yang membentuk seperti setengah lingkaran tersebut dengan garis-garis. Banyak garis yang kita buat bisa kalian sesuaikan sesuai dengan lebar busung atau sesuai dengan ketipisan dari setiap garis yang bisa kalian buat. Ini adalah hasil akhir dari tulisan cerawis yang telah kita buat tadi.
Langkah selanjutnya kita akan menjahit bagian cepernya terlebih dahulu. Pertama, kita lipat-lipat bagian ceper atau bagian yang telah kita potong tadi. Kemudian kita satukan menggunakan kacip. Namun jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan smart. Kemudian kita satukan sing-sing yang telah kita buat. Lalu kita patahkan bagian tengahnya, kemudian kita tempelkan pada bagian tengah-tengah dari ceper tersebut. Kita satukan lagi dengan menggunakan kacip. Selanjutnya kita ambil daun kayu beserta base yang telah kita siapkan, kemudian kita letakkan base pada bagian tengah daun kayu, kemudian kita lipat-lipat dan kita ambil porosan yang telah kita buat tadi, kemudian kita potong bagian tengahnya dan letakkan pada atas base beserta daun kayu tersebut. Kemudian kita letakkan pada bagian tengah ceper dan kita dekatkan atau kita tempelkan menggunakan kacip. Selanjutnya kita akan membuat bagian cerawisnya. Pertama-tama saya ambil bagian atau tuesan dari yang paling akhir atau paling bawah. Selanjutnya kita lipat bagian dari busung yang berisi garis-garis seperti yang ada pada video. Kita lipat semua busung yang berisi garis-garis hingga membentuk sebuah lingkaran. Namun bila cerawis kalian sudah membentuk lingkaran dan busungnya masih tersisa, kalian bisa menghilangkannya seperti yang terdapat pada akhir pembuatan cerawisnya. Biasanya canang sari ini digunakan sebagai pelengkap pada pejati maupun prasantur. Namun tidak sedikit juga orang yang hanya mengaturkan canang sari sebagai persembahan yang diisi dengan sesari ataupun sesajen seperti permen maupun roti. Canang sari berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud, dan sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, canang sari bermakna untuk memohon kekuatan widya ke hadapan Sang Hyang Widi beserta Prabawa atau manifestasinya secara skala maupun niskala. Canang memakai alas berupa ceper yang berbentuk segi empat adalah simbol kekuatan atau arta candra atau bulan. Di atas ceper ini diisikan sebuah porosan yang terdiri dari daun kayu, base beserta dahlengis yang bermakna persembahan tersebut harus dilandasi oleh hati yang belas asih serta tulus ke hadapan ide Sang Hyang Widi beserta prabawanya. Demikian pula dalam hal kita menerima anugerah dan karunia-Nya. Di atas ceper disusunlah sebuah sampian urasari atau cerawis yang berbentuk bundar sebagai dasar untuk menempatkan bunga. Hal ini adalah simbol dari kekuatan atau widu atau matahari. Lalu pada ujung-ujung urasari ini memakai hiasan panah sebagai simbol kekuatan atau nada atau bintang. Nah, seperti pada video, bila cerawis kalian sudah membentuk lingkaran sempurna sedangkan tuesannya masih ada, kalian bisa memotongnya seperti yang ada pada video. Kemudian kalian satukan bagian awal serta akhir dari cerawis. Dan inilah hasil dari cerawis yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah metanding bagian cepernya terlebih dahulu. Pertama, saya letakkan bunga rampe pada bagian tengahnya. Cara ini opsional. Alasan saya mengisi bunga rampe terlebih dahulu agar bunganya terlihat lebih bervolume.
Kemudian kita letakkan bunga paca putih pada bagian atas ceper, lalu paca merah pada sebelah kanan paca putih, dan selanjutnya adalah paca ungu atau biru pada bagian kiri paca putih. Kemudian kita letakkan mitir di bagian bawah ceper seperti yang ada pada video, dan langkah terakhir adalah kita timpa lagi atau kita isi lagi dengan bunga ramping. Selanjutnya adalah nanding bagian cerawis atau canang urusarinya. Sama seperti nanding ceper, pertama-tama saya letakkan bunga rampi terlebih dahulu, kemudian bagian atasnya saya isi dengan bunga paca putih, sebelah kanan dari paca putih saya isi dengan bunga paca merah, dan di bagian sebelah kiri dari bunga paca putih saya letakkan paca ungu, dan di bagian bawah dari paca putih saya letakkan bunga mitir. Kemudian ditimpa kembali atau diisi lagi dengan bunga ramping. Nah, ini adalah hasil dari cerawis beserta canang ceper yang telah kita buat tadi. Nah, langkah terakhir yang kita harus lakukan adalah kita letakkan canang cerawis di atas canang cepernya, dan canang sari siap untuk dihaturkan.